Halo pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Em, Pada kesempatan pagi ini, mari kita bermorning talk. Morning talk pagi ini aku mau pakai kartu yang segede gaban ini lagi, si Guardian Angel ya, karena dia jarang dipakai. Jadi mari kita tingkatkan jam terbangnya. Aku akan ambil satu dari sini dan dari sini juga si World of Ring. Buat yang baru di channel aku, selamat datang. Ini adalah segmen Morning Talk yang seharusnya setiap pagi aku upload. Cuma karena belakangan eh, kesehatan sedang menurun dan pekerjaan banyak, jadi aku bolong-bolong deh. Pokoknya gitu aja. Kalau sampai Morning Talk eh, bolong, itu berarti memang aku mengalokasikan energiku untuk hal lain yang prioritasnya lebih urgent. Bulan Juli sudah mau habis. Sejauh ini, apakah yang sudah terjadi di hidup kalian? Apakah ada pelajaran baru atau ada perubahan yang signifikan? Share ya, soalnya kalau ada yang share gitu, itu sangat membantu buat teman-teman yang lain yang mungkin terlalu malu untuk berbagi, tapi akan menyenangkan kalau melihat ada orang lain yang juga mengalami hal yang kurang lebih sama gitu ya. Dia tidak mau keluar. Oke, ini sudah dua. Yang ini aku dapat Nine of Emotion. Kalau teman-teman tahu, kartu ini tuh dia mengadaptasi formatnya tarot. Jadi makanya banyak banget kartunya, kayaknya ada 70 berapa ya? 78. Ya. Ini Nine of Emotion ini kalau ditarot dibilangnya Nine of Cups. Di sini dia bilang, "Oh, this is a magical time in your life when wishes are granted and dreams come true. It may seem that good luck is following you, but actually these happy times are your just reward for being a loving and wonderful person. Your angels are asking you to enjoy your life and have more fun." Jadi uh, kalau di sini dia bilang sebenarnya ini adalah masa-masa yang membahagiakan buat kamu. Kan kalau kamu perhatikan mungkin ada banyak coincidence atau serendipity ya, kebetulan-kebetulan yang menyenangkan gitu, kayak misalnya lagi pengen makan ini, tahu-tahu ada yang beliin. Lagi pengen ini, tahu-tahu barangnya tersedia. Lagi pengen nonton ini, tahu-tahu di TV ada gitu. Jadi kebetulan-kebetulan kecil tersebut itu adalah caranya semesta ngasih kamu reward karena kamu selama ini sudah jadi orang yang baik ya, baik hati ini dia bilang nih. Being a loving and wonderful person. Nah, terus di sini ada kartu forgiveness, cihuy. Di sini udah bagus-bagus gitu. Ini juga bagus sih. eh di sini tentang hal-hal yang menyenangkan yang datang ke hidup kamu, yang selama ini sudah kamu punya gitu ya. Nah, di sini ada forgiveness. Forgiveness ini dia bilangnya healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Oke. Okay. So, keadaan yang membahagiakan ini bisa kamu miliki, terutama uh, karena kamu udah mulai nerima gitu ya. Jadi kalau kartu ini aku gabungin jadi satu, intinya hidup itu akan jauh lebih membahagiakan kalau kita mau menerimanya apa adanya. Jadi misalnya kalau kondisinya sedang uh,
menyenangkan, happy gitu ya, itu dinikmatin. Ada banyak loh teman-teman di antara kita, mungkin aku juga salah satu orangnya yang pas lagi keadaan baik-baik saja dan menyenangkan, bukannya enjoy ya, kita malah berpikir, oh ini mau ada apa nih, kok tenang-tenang aja hidup gue gitu, kok bahagia terus gue gitu kan. Nah, itu mungkin kita udah sering banget kali ya menderita ya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga ketika hidup baik-baik saja tuh kita malah kayak parno, ini mau ada apa. Nah, itu disarankan jangan kayak gitu. Enjoy. Ketika momen sedang membahagiakan, nikmati, rayakan. Dan ketika momen itu juga sedang kurang mengenakan juga diterima gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang sakit, ada teman-teman yang kurang sehat gitu ya kondisi fisiknya, atau ada yang misalnya lagi sedih karena sesuatu hal, kita jangan buru-buru ingin mengcounternya. Jadi kalau lagi sedih, jangan buru-buru cari bahagia. Kalau lagi sakit nih ya, lagi masa-masa penyembuhan, itu juga jangan buru-buru ingin sembuh, karena semua ada prosesnya. Akan lebih ringan kalau kita menerima prosesnya tersebut. Kalau misalnya lagi broken heart juga, jangan buru-buru ingin lepas dari perasaan sakit hati itu, karena pertama nggak bisa ya, itu nggak mungkin, karena segala sesuatu take time. Kedua, di setiap proses itu ada pembelajaran. Kalau misalnya kita mau merenung aja sebentar nih, misalnya kalau lagi broken heart, uh, daripada ngabisin energi untuk marah-marah, daripada ngabisin energi untuk mencela pihak yang satunya, kita bisa kok berefleksi dengan merenung, kayak misalnya cari ya hikmahnya, kayak misalnya ini apa ya yang terjadi sekarang ini yang mau diajari hidup gitu. Aku tuh mau belajar apa sih sebenarnya sampai harus mengalami ini Tuhan gitu kan. Terus kita bisa merenung gitu dengan sehat dan netral, kita coba melihat ke belakang relationship kita seperti apa dulu itu, sehingga kita kok bisa uh, masuk ke dalam relationship yang seperti itu, dan berakhirnya itu sebenarnya karena apa juga gitu, karena tidak ada satu hal yang uh, pasti kita juga punya andil dalam suatu kejadian dalam hidup kita. Nah, itu terus aku juga baca di suatu postingan seseorang di Instagram ya, ketika kita terkena musibah atau kita dijahatin orang atau kita sakit hati gitu ya, kita sering merasa itu sesuatu yang hal yang keji gitu yang terjadi terhadap diri kita. Jadi sehingga kita merasa sebagai pihak yang dizolimi atau kita merasa sebagai korban gitu. Tetapi apakah pernahkah kita berpikir bahwa sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi pada diri kita itu sebenarnya adalah karma kita. Karma kita yang sedang berbuah. Jadi next time kalau ada suatu kejadian yang gak enak menimpa kita, sebelum kita buru-buru mengutuk ya, mengutuk orang yang jahat gitu ya. Emang ini sulit sih, tapi bisa dicoba, karena kita berusaha mengubah mindset daripada kita membentuk suatu lingkaran karma yang tidak habis-habis. Karena kalau kita dijahatin orang, kemudian kita marah, mengutuk, atau membalas, itu akan membuahkan itu adalah benih suatu karma yang lain, yang suatu hari nanti akan berbuah lagi, jadinya nggak habis-habis. Jadi sebelum itu terjadi, kalau ada teman-teman, atau ini juga reminder buat diri aku ya, kalau suatu saat ada hal tidak enak, sebelum kita reaktif, kita bisa langsung berpikir bahwa itu adalah karma kita yang sedang berbuah. Artinya mungkin kita dulu atau waktu kita masih lebih muda daripada sekarang, kita pernah tidak sengaja menyakiti hati seseorang, kita pernah berbuat sesuatu yang misalnya mengambil yang bukan hak kita ya, dan kita nggak tahu ya, tapi ya semesta itu tidak mau tahu. Lu tahu apa kagak, urusan gue adalah
menyeimbangkan karma. Urusan semesta adalah menyeimbangkan energi di sini. Jadi segala sesuatu itu akan selalu ada balasannya. Jadi aku sekarang percaya bahkan kejadian yang tidak menguntungkan atau hal-hal yang membuat sedih pun ketika terjadi ke dalam hidupku itu adalah sudah sesuai sistemnya semesta. Tidak mungkin salah alamat. Kita bukanlah korban, kita hanyalah menerima apa yang pernah kita lakukan mungkin tanpa kita sadar, atau malah dulu di past life kita pernah menjadi orang yang keji juga. Jadi dengan punya pikiran seperti itu kita jadi lebih dewasa dan lebih bijaksana. Kita bukanlah korban. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini adalah hasil perbuatan kita sendiri, dan mungkin tanpa kita tahu ya, tanpa kita sadari, dan itu it's okay. Makanya mulai dari sekarang hati-hati dalam berkata-kata, hati-hati dalam berpikir, bertindak, karena semua ada konsekuensinya. Entah itu akan dibalas sekarang atau mungkin besok atau mungkin tahun depan, kita nggak pernah tahu. Jadi ya ini tadi balik lagi, jadilah orang yang baik hati dan loving. Nggak ada ruginya untuk menjadi orang baik kok. Mungkin orang tidak akan menghargai, tapi ingat tadi aku bilang, semesta itu tidak buta. Apapun yang keluar dari diri kita, pikiran, perkataan, tindakan sekecil apapun tidak luput. Pasti teman-teman yang juga udah tahu lah ya, di kitab-kitab suci juga selalu dibilang semua tidak lepas dari catatan Tuhan gitu. Nah, kalau teman-teman yang tidak mau membawa-bawa religi, aku bisa angkat ini dari sisi sains ya, dari sisi energi yang tadi, sistem hukum alam. Tidak pernah ada sesuatu yang random di sini. Nggak ada tuh yang tahu-tahu muncul ini kecelakaan atau tahu-tahu muncul banjir. Itu sudah ada penyebabnya. Bisa di googling, apa tuh ya namanya, kalau nggak salah butterfly effect. Butterfly effect juga seperti itu. Apa yang kita perbuat di sini, sesimpel misalnya kita metik bunga deh, itu efeknya bisa jauh, dan kadang-kadang hasil akibat kita bisa berdampak jauh di benua lain gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan punya dampak, so be careful gitu. Mindful ya, mawas diri. Dan ini tadi forgiveness, aku lebih ngeliatnya lebih ke acceptance. Pemaafan ini akan terjadi ketika kita bisa menerima hidup kita, menerima diri kita, menerima fakta bahwa segala sesuatu di hidup ini tidak ada yang random, tidak ada yang acak. Segalanya sudah, hukum sebab akibat itu sudah jalan dari zaman purbakala sampai sekarang, tidak pernah putus. So ya, daripada bikin karma, bikin hal-hal atau rantai sebab akibat yang tidak enak, mendingan menanam benih-benih kebaikan yang mungkin tidak sekarang kita rasakan, tapi pasti akan balik lagi ke kita itu semua. Oke, gitu aja pesan untuk hari ini. Semoga sisa harinya menyenangkan. Stay safe, stay healthy ya, jangan terlena dengan new normal ini, karena ternyata makin banyak kasusnya. Jadi hati-hati, jaga kesehatan, makan yang bagus, minum vitamin yang banyak, dan istirahat yang benar. See you!